Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Kali ini kita akan membahas bab 5 tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Marilah kita buka bukunya, buku paketnya halaman 60. Pada materi kali ini, kompetisi dasarnya yang pertama memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan pembelajaran materi ini, nanti kalian diharapkan mampu memahami sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyajikan strategi perjuangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam materi ini yang perlu kalian tekankan itu ada 3 hal. Yang pertama tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga strategi dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang kelahiran Muhammad SAW. Anak-anakku yang berbahagia, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal atau 20 April tahun 571 Masehi dari Siti Aminah dan Abdullah bin Abdul Muthalib. Menurut sejarah, pada waktu itu bertepatan dengan penyerangan Ka'bah oleh tentara Raja Abroha yang dikalahkan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Kemudian bayi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin sampai usia 5 tahun. Ini merupakan tradisi masyarakat Mekah, kalau mempunyai anak dipisahkan dari orang tuanya atau ibu kandungnya. Pada usia 6 tahun ibunya meninggal dunia. Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Masa remaja Muhammad sejak kakeknya meninggal pada usia 8 tahun, Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai usia remaja sekitar 25 tahun. Pada masa ini Nabi Muhammad itu belajar mandiri. Usia 12 tahun Muhammad sudah diperkenalkan ilmu perniagaan. Ikut berdagang dengan pamannya ke kota Basra, wilayah Syria besar, dan bertemu dengan seorang pendeta Buhairah yang menjelaskan tentang kenabian di diri Muhammad. Pada usia 25 tahun, Muhammad berdagang sendiri. Berkat kejujuran, sopan, ramah, dan penuh kasih sayang ke semua orang, Muhammad mendapat keuntungan yang besar dari hasil perniagaannya, sehingga menarik hati saudagar kaya yaitu Siti Khadijah. Maka pada usia 25 tahun, Muhammad menikah dengan Siti Khadijah dan dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah. Menurut sejarah, perilaku dan adat kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran dan akal sehat, sehingga Muhammad menjadi resah dan gelisah, sehingga beliau melakukan uzlah, yaitu mengasingkan diri di Gua Hiro untuk meminta petunjuk dari Sang Pencipta. Hal ini dilakukan sampai beberapa kali. Akhirnya pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 kelahirannya atau usia 40 tahun, Muhammad didatangi malaikat Jibril dan menerima wahyu pertama yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini merupakan pertanda Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alat. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir wa rabbika fakabbir wasiyabaka fatahhir waruzza fahzur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir. Artinya, hai orang yang berkumul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah berdakwah secara diam-diam. Sejak saat itu Muhammad mendekati orang-orang terdekat, maka muncullah orang-orang yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antaranya ada Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, Ummu Aiman. Kemudian ada lagi Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Ammar bin Yasir, Said bin Zaid, Amir bin Abdullah, Utsman bin Madlun, dan lain-lain. Kemudian selang beberapa tahun kemudian, wahyu ketiga turun, Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin innaka bainakal mustahzi'in. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu. Ini merupakan pertanda Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad mengumpulkan sanak keluarganya, termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam atau as-sabiqunal awwalun, berkumpul di Gunung Safa untuk mengajak beriman kepada Allah. Sejak saat itu kaum Quraisy melakukan pemboikotan. Mereka tidak terima orang-orang Mekah mengikuti ajakan Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah. Pemboikotan itu dilakukan diantaranya membunuh atau menyiksa budak-budak yang mereka punya, kemudian mengancam dan meneror kaum muslimin. Tapi usaha kaum Quraisy tidak pernah berhasil. Para budak dan kaum muslimin tetap beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW juga ditawarkan oleh mereka harta benda, wanita, dan pangkat, tapi lagi-lagi ditolak oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tetap berdakwah secara terang-terangan. Maka kaum Quraisy melakukan pemboikotan yang isinya, yang pertama, tidak akan menikahi orang Islam. Yang kedua, tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Yang ketiga, tidak akan melakukan jual beli dengan orang Islam. Yang keempat, tidak akan berbicara dengan orang Islam. Yang kelima, tidak akan mengantar jenazah orang Islam. Dan yang keenam, tidak akan menerima permintaan damai dari orang Islam. Pemboikotan ini dilakukan selama 3 tahun berturut-turut. Akhirnya Allah memerintahkan Rasulullah SAW dan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam untuk berhijrah ke Madinah. Untuk materi ini nanti akan kita pelajari di semester genap. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap jaga 5M, tetap berdoa, memohon kepada Allah, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran secara seperti biasa, yaitu tatap muka.
Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.